Sejarah tak pernah benar-benar tidur. Ia tersimpan, berbisik di balik dinding-dinding sunyi. Pada malam yang hitam, 30 September 1965. Sejarah Indonesia berubah selamanya. Malam itu, angin tak hanya membawa kabar, tapi juga ketakutan, pengkhianatan, dan darah yang bercucuran. G30S bukan hanya sekedar catatan kelam dalam buku sejarah. Ia adalah luka yang dalam, yang kita kenang, kita pelajari, meski tak pernah benar-benar bisa dilupakan. Dan kali ini, kita akan menyusuri jejak-jejaknya, mencari kebenaran di antara serpihan masa lalu yang terpecah. Inilah cerita dari sebuah malam yang tak pernah padam. Sebuah perjalanan dalam sejarah yang penuh dengan makna. Malam itu, di balik tembok-tembok rumah mereka, para jenderal tak tahu bahwa rencana kelam sudah tersusun rapi. Sebuah kabar tentang Dewan Jenderal yang konon ingin menggulingkan kekuasaan menjadi alasan yang menyesatkan. Dijadikan dalih untuk menghantam orang-orang yang tak pernah merencanakan pengkhianatan. Jenderal Ahmad Yani tak bergeming. Ia tetap percaya pada kebenaran, pada tugasnya menjaga negara. Namun, di sisi lain ada persekongkolan yang tak terendus oleh sang jenderal, juga oleh rekan-rekannya yang sedang berada di ambang tragedi. Di malam yang begitu sunyi itu, tak ada yang menyangka bahwa tak lama lagi peristiwa besar yang merubah jalannya sejarah Indonesia akan segera dimulai. Malam di mana para penjaga bangsa diambil paksa dari rumah mereka di bawah ancaman dan bayang-bayang senjata. Kehidupan dan perjuangan Jenderal Ahmad Yani diceritakan dalam lembaran-lembaran sejarah yang diletakkan dalam setiap sudut museum ini. Mari menelusuri jejaknya, menyelami kisah heroik yang mengingatkan kita terhadap pentingnya dedikasi tanah air. Mari kita masuk dan biarkanlah sejarah yang berbicara. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ada yang perlu baik. saya bantu Ibu? Iya ini Pak, kan sekarang kita sudah ada di Museum Jenderal Ahmad Yani. Pak Betul. Agus selaku Kepala Museum Betul, dari Ibu, betul. Museum Jenderal Ahmad Yani. Mungkin kita bisa sedikit masuk kemudian melihat apa saja yang ada dalam museum ini Pak? Boleh Ibu. Mungkin ini tampak depannya ya Bu ya. Tapi alangkah bagusnya lewat belakang karena kejadian yang sebenarnya adalah dari belakang. Oh dari belakang? Iya, Oke. betul. Mungkin biar runtut ceritanya kita mulai dari belakang ya Pak? Boleh, Oke, silakan baik. Ibu. Mari Pak. Pak Agus nih, sebelum kita berbelok ke kanan, di sebelah kiri ada yang menarik. Ini ada mobil. Ini mobil apa Pak kalau boleh dijelaskan? Ini mobil Invala Chevrolet tahun 62. Ini milik
pribadinya Pak Jenderal Ahmad Yani. Oh, ini mobil yang dikendarai pribadi, Pak? Betul, ini diserahkan ke museum untuk dijadikan barang koleksi. Oh. Ini masuk ke sebelah kanan, Pak? Ini nanti masuknya ke sebelah sini, tapi mohon maaf sebelumnya untuk masuk ke dalam alas kakinya dilepas. Oh ya, siap Pak. Alas kaki kita lepas terlebih dahulu sebelum masuk. Silakan Ibu. Ya. Wah, ini kita masuk langsung disuguhi dengan gambar-gambar. Ini bisa dijelaskan Pak Agus, mungkin gambarnya ini berisikan cerita apa saja ini Pak? Baik, saya sedikit jelaskan. Mungkin ini dulu adalah ruangan belakang yang sekarang setelah dijadikan museum kan ruangan dokumentasi. Di mana Cakrabirawa masuknya dari pintu sini, Mbak. Oh, dari pintu belakang ini? Betul, dari pintu belakang, bukan dari pintu depan, tapi pintu belakang. Nah, di sini sekarang dijadikan ruang dokumentasi, di mana di sini ada beberapa dokumentasi, di antaranya ada kegiatan Ibu Jenderal Ahmad Yani pada saat menjabat Ibu Persit, dan ada dokumentasi kegiatan-kegiatan Pak Yani pada saat di luar negeri. Nah, ada di sini juga ada rekonstruksi dari kejadian pada saat penculikan. Betul. Ada beberapa rekonstruksinya, dan di sebelah kanan saya juga ada pengangkatan pada saat mayat di lubang buaya. Yang sebelah kanannya lagi itu adalah pemakaman pada saat tanggal 5 Oktober. Setelah pengangkatan dari jenazah, kemudian prosesi lengkap untuk pemakamannya itu ada di sebelah sini. Siap, betul. Berarti ini di sini lengkap semuanya ya Pak untuk dokumentasi? Betul. Di mana di sini juga terjadi sedikit percakapan antara Bapak Jenderal Ahmad Yani dengan Cakrabirawa. Yang pada saat itu Pak Yani sedang tidur. Kalau kita lihat dari rekonstruksi, mungkin ada anak kecil, ini anak yang bungsu. Oh, yang paling terakhir? Yang paling bungsu namanya Pak Irawan Suraedi. Nah, ini yang membangunkan Pak Yani pada saat tertidur. Karena pada saat itu anaknya terbangun mencari ibunya, dan pas anaknya ke sini ketemu sama Cakrabirawa yang didampingi oleh asisten rumah tangganya Ibu Mela. Dan mungkin kita berlanjut ke ruangan selanjutnya Pak. Ini di sebelah sini ada lorong. Ini mungkin lorongnya ini berisikan dokumentasi juga, apa dokumentasinya itu juga berisikan tentang Ahmad Yani saat apa itu Pak? Nah, jadi saya jelaskan lagi ya Mbak, pada saat di sini terjadi percakapan, Pak Yani diperintahkan untuk menghadap Bapak Presiden oleh Cakrabirawa. Pak Yani sebenarnya menyanggupi. Nah, pada saat Pak Yani berjalan melalui lorong ini mau masuk ke dalam rumah, Pak Yani sambil berkata, saya mau mandi dulu. Nah, tetapi ada salah satu dari Cakrabirawa menyampaikan tidak perlu Jenderal, karena di istana juga ada kamar mandi. Pak Yani menyampaikan lagi, minimal saya cuci muka. Nah, ada satu orang dari Cakrabirawa menyampaikan dengan tidak sopan pada saat Pak Yani menyampaikan minimal cuci muka, berkata tidak perlu Jenderal. Pak Yani marah. Nah, kalau dilihat dari rekonstruksi, di sini ada foto yang pemukulan terhadap Cakrabirawa. Oh iya. Nah, nanti tempatnya di lorong yang kita akan masuk. Nah, di situ terjadi pemukulan karena tidak sopan. Lancang kamu, tahu apa? Nah, seperti pukul, dan pada saat itu Pak Yani masuk ke dalam. Di lorong situlah nanti Pak Yani ditembak oleh Cakrabirawa. Posisi dari belakang berarti ya Pak? Dari lorong belakang pintu. Nah, Pak Yani masuk mengarah ke pintu yang bersatu dengan rumah makan. Nah, ditembak dari luar dari lorong dengan 7 butir peluru melalui kaca pintu. 5 tembus dari punggung. 7 itu 5-nya itu tembus. Betul. Tembus 5 dari punggung sampai ke dada. Nanti ada tembusan pelurunya yang menyasar ke lukisan sama lemari. Nanti kita bisa lihat di dalam. Nah, ini adalah sekilas foto-foto di mana
Pak Yani saat melaksanakan operasi DITII. Ini juga ada kunjungan kerja ke Filipina, Vietnam, ini ke Yugoslavia. Banyak. Lengkap ya Pak, berarti ini menjadi arsip pribadi juga ya dari Betul. kegiatan Pak Ahmad Yani. Silakan kita. Ini adalah saat penyerahan gedung kediaman Pak Yani dijadikan Untuk resmi dijadikan museum. museum. Ini dokumentasinya. Dan ini juga ada dokumentasi keluarga Pak Yani pindah dari Tegal ke Jakarta pada tahun 1956. Nah, ini keluarganya beliau. Ini lengkap beserta anak-anaknya ya Pak? Betul. Kalau ini dapurnya. Dapur. Ini juga dapur yang dipakai oleh keluarga Ahmad Yani Pak? Betul. Nah, disinilah Mbak yang saya sampaikan tadi. Ya, Pak Yani ditembak dari lorong sini, ya, menembus kaca pintu yang depan ini, 5 butir peluru. Silakan Mbak. Pak Agus, ini di dalam pintu ada bekas peluru tertembak. Ini merupakan peluru yang ditembakkan kepada Jenderal Ahmad Yani Pak? Betul Mbak, ini adalah salah satu saksi bisu di mana Pak Yani ditembak dengan menembus kaca pintu ini. Dari sebelah sini kemudian sampai Betul. dengan posisi Pak Ahmad Yani di sini. Di sini tertera, disinilah gugurnya pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini adalah monumental di mana gugurnya Bapak Jenderal Ahmad Yani yang ditembak oleh Cakrabirawa dengan secara kejam. Nah, Pak Yani tersungkur di sini dengan 7 butir peluru dan 5 tembus dari punggung ke dadanya. Mohon maaf, itu mungkin tidak ada lukisan. Nah, ini lukisan ini adalah saksi bisu di mana tembusan peluru yang menembus tubuhnya Pak Yani menyasar ke lukisan ini. Ini masih asli ya Pak? Ini masih asli. Ini dibuat bulan April 1965 oleh Bapak Umar Yahya. Ini satu tembusannya, ini dua. Ya betul, yang di pojok. Dan yang 3 lagi itu ada di lemari. Oh, menembus ke dalam Betul. ujung lemari itu ya Pak? Satu, yang di bawah 2. Di sini tertera jamnya itu pada tanggal 1 Oktober pukul 04.35. Berarti ini memang dini hari ya Pak? Betul, kejadiannya memang dini hari. Untuk jam mulai kedatangan dari masuknya itu apakah pada pukul 4.35 juga atau pukul berapa Pak? Jadi kalau di sini tertera 04.35. Kalau dilihat dari sejarahnya bahwa 10 menit secara serentak penculikan ini dilakukan oleh Cakrabirawa. Berarti sangat cepat ya Pak untuk Betul. kejadiannya secara 10 menit. Kemudian selanjutnya ini kita akan ke mana nih? Nah, ini ada kamarnya Pak Yani. Oh, ini ruang kamar tidur pribadi ya Pak? Betul, ruang kamar pribadinya Bapak Jenderal Ahmad Yani. Pak Yani menempati tempat ruangan tidur ini bersama istrinya dan kedua orang anaknya, yang nomor 7 dan nomor 8, Pak Irawan Suraidi dan Bapak Untung Mupaeni. Berarti di sini ada 4 ya Pak? Betul. 4 yang tidur di sini. Nah, di sini juga Mbak ada salah satu senjata. Ya, ini namanya senjata M3 Grease Gun yang digunakan Cakrabirawa untuk membunuh Pak Yani. Oh, berarti ini merupakan senjata yang digunakan untuk menembaknya ya Pak? Betul. Nah, ini ada pakaian Pak Yani juga yang berwarna putih ini. Nah, ini baju ini punyanya yang sering yang dipakai Pak Yani, tetapi pada saat itu digunakan oleh istrinya Pak Yani untuk membersihkan darah yang berceceran di lantai. Berarti warna asli dari pakaian ini aslinya putih Pak? Putih. Ini dari dulu sampai sekarang asli Mbak, tidak kami ganti. Kalau ini pakaian sehari-harinya Pak Yani kalau istirahat. Oh, pakaian tidur ya Betul. Ini ada pelurunya contohnya dan kelongsongnya, dan ini ada
juga peluru yang sudah ini berarti dari sisa-sisa peluru yang menembus tadi itu, Pak? Betul, ini. Yang lain-lainnya di sini semua masih natural, semua masih asli semua. Baju yang asli. Berarti pada saat Ahmad Yani sedang tidur itu juga di kamar sini, Pak? Betul. Yang tadi Bapak sampaikan Yang dibangunkan oleh oleh anaknya. Pak Yani tidur di sini, tapi istrinya tidak ada di sini pada saat kejadian karena saat itu ibu berada di rumah yang satu lagi. Jadi tidak ada di sini. Kalau yang ini kamar anak-anaknya. Ini kamar anaknya yang ditempati oleh anak yang nomor 4, 5, 6. 4, 5 dan juga 6. Nah, kalau yang sebelahnya ini yang ditempati oleh anak nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 7, nomor 8 sama bapak dan ibu yang saya sampaikan tadi. Iya. Berarti untuk yang anak yang membangunkan dari tadi Pak Jenderal Ahmad Yani itu yang dalam satu kamar tadi, Pak? Betul, posisinya di kamar bapak. Setelah tadi menyusuri kamar dari Jenderal Ahmad Yani dan juga putra-putrinya, ada ruangan mana lagi, Pak, yang mungkin bisa diceritakan secara rinci lagi? Di sini sebenarnya ada 10 ruangan ya, Mbak. Yang pertama ruangan ajudan, yang kedua ruangan tunggu tamu, yang ketiga ruangan istirahat, yang keempat ruangan tamu khusus, yang kelima ruangan makan, dan ada 3 kamar Pak Yani, kamar anak-anaknya Pak Yani. Yang di belakang tadi itu adalah ruangan dokumentasi, dan yang satu lagi ruangan gamat, ruangan pakaian-pakaian di mana di situ ada beberapa pakaian salah satu Jari Jenderal Revolusi. Sudah lengkap ya Pak kita menyelusuri jejak-jejak yang ada di Museum Ahmad Yani ini, yang mana memang ini merupakan rumah aslinya ya Pak. Betul. Yang kemudian tadi diserahkan untuk menjadi museum. Pak Yani itu punya prinsip satu, tidak boleh ada negara dalam negara. Jadi artinya kalau kita sudah sepakat dengan negara kesatuan Republik Indonesia, maka dengan dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh lagi ada DITII, PRRI Permesta. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Simpo TV.
Ya pemirsa, setelah tadi kita menelusuri ruangan-ruangan yang ada di Museum Jenderal Ahmad Yani, saat ini kita akan berbincang langsung dengan keluarga dari Jenderal Ahmad Yani. Ada Ibu Amel dan juga Pak Untung. Selamat sore Ibu. Sore, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya saat ini kita berbincang di meja makan ya, sehingga mungkin kita di sini berbicara secara santai saja ya Bu. Kita akan bertanya-tanya seputar kejadian yang lampau. Mungkin karena tadi sudah melihat bukti-bukti dan juga barang-barang yang ada, apakah bisa diceritakan Ibu terkait dengan latar belakang sebenarnya jadi kejadian tersebut itu apa Bu? Ya, mungkin saya harus mulai dari awal ya Mbak ya, waktu beliau masih Shodanjo, jadi peta ya, pembela tanah air. Bapak saya itu, Pak Yani itu dididik secara Belanda, jadi bahasa Belandanya sangat halus, sangat bagus. Kemudian beliau itu masuk peta pembela tanah air didik Jepang. Jepang itu kan disiplinnya sangat tinggi. Iya, saat di situ. Ya, jadi di situ ada Pak Saroedi, Pak Yani, ada Pak Harto, ada Pak Dirman, ada Pak Urip, banyak lah. Yang nantinya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Nah, waktu itu Pak Yani itu punya prinsip satu, tidak boleh ada negara dalam negara. Jadi artinya kalau kita sudah sepakat dengan negara kesatuan Republik Indonesia, maka dengan dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh lagi ada DITI, PRRI Permesta, itu harus ditumpas oleh Bapak saya. Satu-satunya Indonesia ya Bu? Iya, dan ayah saya itu membuat pasukan yang namanya Banteng Raiders ya, yang tahan 3 minggu di hutan tanpa apa-apa, hanya bawa sangkur. Jadi itu latihan tentara yang pertama, di mana nanti si Untung Syamsuri, salah satu dari pasukan Cakrawirawa yang berkhianat itu berasal dari situ. Ya, jadi ini kan jauh ya sebelumnya. Kemudian ketika bapak saya menumpas PRRI di Sumatera, kemudian merebut Irian Barat, Tripura, itu selalu ikut dia ini. Si Untung ini memang dia dikenal sebagai orang yang berani gitu, berani ya, badannya gempal dan tukang gelut gitulah kira-kira ya. Nah terus bapak saya, ada orang bilang itu orangnya Pak Harto, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu adalah dia adalah pasukan dari yang dibentuk Pak Yani ya, Banteng Raiders namanya, yang sekarang masih ada di Serondong 1 batalion ya. Nah kemudian setelah menumpas DITI, PRRI Permesta berhasil kan, semuanya menyerah kan. Dan kemudian kita aman, karena kemudian merebut Irian Barat. Bapak saya itu waktu itu menjadi satu-satunya juru bicara masalah Irian Barat. Kemudian pangkatnya Mayor Jenderal, diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Tapi beliau tidak pernah melupakan teman-teman seniornya, seperti Pak Harto lebih senior ya. Lalu Pak Harto menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, Kostrat ya. Nah, bapak saya kemudian oleh Bung Karno diganti menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, karena Menteri itu membawahi departemen, yaitu Angkatan Darat. Ya. Kemudian komando itu artinya dia pakai selempang merah, itu artinya dia punya pasukan. Ada komando, ada tongkat komandonya sebagai pimpinan. Nah, waktu itu dengan Pak Nas ya, Pak Nasution adalah Kasat waktu itu. Lalu Pak Nas tuh inginnya menjadi Panglima ABRI gitu loh, ya. Tapi Bung Karno nggak setuju, sebab Bung Karno adalah Panglima tertinggi ABRI. Nah, Panglima ABRI-nya mestinya Pak Nas, enggak, dia dijadiin Kepala Staf. Nah, Kepala Staf itu kan nggak ada pasukan, jadi sifatnya administrasi. Beliau marah sebetulnya sama Bung Karno. Itu waktu saya wawancara beliau ya. Tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi setelah itu Yani punya garis lurus langsung ke Bung Karno. Karena saya ditinggal katanya gitu ya. Ya itulah di angkatan bersenjata kita memang banyak hal yang seperti itu ya. Tapi bukan berarti terus saling bunuh-membunuh kan. Nah, anyway, terus itu kejadiannya mulai di lain pihak muncullah ini yang namanya Partai Komunis Indonesia yang tadinya tahun 48 sudah hancur. Dia hidup lagi. Kemudian muncul lagi ya. Ya, hidup lagi dan mendapatkan tempat. Oleh Bung Karno dikasih tempat, jadi dia makin gede, akhirnya dia punya 3 juta. Bahkan mendapat banyak suara ya Bu? Iya, dulu sering lewat sini Mbak, mereka rapat raksasa. Itu istilahnya rapat itu rapat raksasa. Karena di Gelora Bung Karno, di jalan kaki kok bendera itu, termasuk tukang jahit kita itu, juga itu. Iya, karena tukang jahit kita tuh ikut habis. Jadi banyak orang yang sebenarnya tidak ngerti apa-apa gitu. Jadi PKI mereka. Tapi tidak ada kecurigaan. Nah, cuma kemudian timbul
karena Aidit ketua CC PKI, Central Committee ya, kalau di PKI kan istilahnya Central Committee itu dia membentuk kemudian Politbiro. Di Cina juga saya pernah punya Politbiro. Ini adalah orang yang sangat berkuasa di dalam partai. Situ ada Aidit, ada Husain Kumarusama, ada Nyoto, ada Sutisma, banyak lah. Mereka mulai menyusun sebuah kekuatan, mengganggu angkatan darat ya. Angkatan darat mereka lebih kuat dan sangat solid. Mereka sangat anti PKI, sangat anti PKI. Kemudian mulai ada isu yang ahli membuat propaganda itu bukan sama. Ya, dia ahli bikin propaganda. Jadi ada isu Dewan Jenderal itu ya. Yang mencuat ya, Bu. Mencuat pertama itu. Nah, ini tulisan bapak saya. Saya itu kontulensi rapat Dewan Jenderal. Ini masih tulisan asli ya, Bu? Asli, tulisan bapak saya bagus ya dan bisa dibaca. Di sini kan Pak Gatot Subroto sebagai ketua, orang yang sangat sayang sama bapak saya. Kemudian Mayor Jenderal Jati Kusumo, untuk senior ayah saya, Brigjen Ayani. Nah, Pak Yani itu masih nulis-nulis. Siapa yang bisa naik, siapa yang tidak bisa naik. Nah, di sini dari semuanya panjang sih ya tulisannya, banyak sekali alasan kenapa nggak bisa naik dan sebagainya. Salah satunya yang tidak bisa naik itu Latif. Nih, Kolonel Latif. Kan ini ada Kolonel Asari, Kolonel Ibnu Sutowo, kita tahu semuanya. Kolonel Kartas Kusuma, Kolonel Kertarto, Kolonel Jamin Ginting, dan terakhir Latif. Pak Gatot tidak setuju kalau dia nggak jadi Brigjen. Mungkin dia marah, kok Pak Yani nggak bantuin gitu kan? Ada marah dari situ ya. Nah, inilah yang dipakai nanti sebagai propaganda Dewan Jenderal yang akan kudeta Presiden Soekarno. Nah, terus bapak saya ya masih diem ya, tapi sudah mulai diomongin gitu karena waktu itu Soekarno sakit-sakit. Nah, pikirannya nanti kalau sakit yang gantiin Pak Yani gitu, karena memang Soekarno itu sangat sayang sama bapak saya, sangat sayang. Dulu kan ada yang namanya poros Jakarta Beijing-nya. Nah, jadi kita itu dulu kiblatnya ke sana, ke Cina ya. Komunis lah gitu. Nah, bapak saya tuh nggak setuju yang seperti itu. Kita tuh harusnya ya NKRI ya. Nah, kekuatan sudah besar, Irian Barat sudah menjadi bagian dari Indonesia, semua sudah geguyup dan jadi satu. Muncullah ini penyakit satu lagi yang namanya Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh DN Aidit. Nah, Aidit ini juga menjadi Menko, Menteri Koordinator di kabinetnya Presiden Soekarno. Dan dia juga Wakil Ketua MPRS waktu itu. Jadi dia sangat tinggi pangkatnya dan dia bisa tahu what is going on, gitu, apa yang terjadi di lingkar dalam. Ya, seperti kalau Pak Yani dipuji, mungkin dia dengar apapun. Nah, mulailah mereka membuat propaganda. Karena mengetahui rahasia di dalam itu ya, Bu? Iya, dia bikin propaganda. Propagandanya itu nomor 1 Dewan Jenderal. Dan dia cari nih di tentara siapa yang kira-kira bisa. Itu Latif yang pertama. Latif memakai istilah Dewan Jenderal ini akan mengkudeta Soekarno. Apalagi dia udah sakit-sakitan. Kemudian selain itu juga ada peristiwa pembakaran kedutaan besar Inggris tahun 64 itu dibakar oleh pemuda rakyat dan Gerwani ya. Lalu bapak saya mengamankan duta besar dan seluruh staf yang ada di dalam gedung itu ya. Diamankan supaya nggak boleh, memang kan kita kan nggak bisa, harus dilindungi. Nah, besoknya bapak saya duduk di sini, ibu saya di situ, biasanya anak-anak keliling meja makan bareng-bareng ya. Bapak saya cerita, oh tadi dapat kiriman karangan bunga dari Gilchrist itu ambasador ya, dengan karangan bunga dengan tulisan begini, terima kasih dari saya seorang neokolonialisme ya, imperialisme. Gilchrist, catatan kecil itu pun dijadikan propaganda. Sebagai our local army friends. Nah, jadi bapak saya karena dia sekolahnya di Amerika dulu tahun 54, di Amerika dan di Inggris, dianggap oleh Aidit, kalau dia bicara, Aidit tahu ya, ketua CCPKI, dia memberikan ceramah di anak-anak muda, taruna-taruna itu, dia mengatakan jenderal-jenderal Pentagon yang berkulit sawo matang adalah pengkhianat karena tidak menyetujui belait atau kebijakan dari presiden. Terus itu Mbak, jadi semua yang negatif lama-lama bapak saya kesel kan ya, dipojokkan dengan keluarnya dokumen
Nah dari dokumen itu bapak saya, kok Bung Karno ini mulai percaya gitu loh. Dia mulai percaya dengan omongannya orang-orang kiri ini gitu. Nah terus bapak saya sampai nulis di buku agendanya nih bulan Januari tahun 65 ya. Kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya cinta tanah air saya. Akhirnya menurut seseorang yang cerita dengan saya, tiap hari dikasih permohonan dan dibilang Yani mau kudeta, Yani mau kudeta. Nah akhirnya Bung Karno mulai apa itu Dewan Jenderal, dia marah-marah ya. Nah di sini bapak saya nulis nih Blade tentang tentang apa Blade kebijakan Soekarno. Di sini bapak saya sangat tegas ya, dia bicara tentang kami selalu dituduh mata-mata Amerika akan menyingkirkan presiden dan lama-lama bapak percaya. Dan di situ dari kata-kata bapak percaya bahwa Angkatan Darat akan melakukan kudeta, dari situ saya menelusuri kata-kata itu, saya telusuri terus sampai kepada Mahmilub, sampai kepada semua jenderal-jenderal yang katanya ada masalah internal Angkatan Darat, itu nggak ada. Jadi sebetulnya dia Bung Karno itu menyuruh beberapa jenderal yang dekat sama bapak saya, itu kayak CPM Pak Dirgo, Pak Pranoto, dan ada Pak Sailan, Sabur, semua kan dekat sama bapak saya. Mereka disuruh menginteli Pak Yani gitu loh. Nah akhirnya apa? Karena ini jenderal semua, kan nggak mungkin kalau Pak Dirgo mau ketemu dia dari CPM ya, mau ketemu dengan pangkat Brigjen itu ya masuk aja kan, mau ketemu bapak saya. Tapi bapak saya mungkin nggak tahu kalau mereka itu semua hanya akan mata-matai kira-kira Pak Yani ini mau apa, dia nggak apa-apa, sehingga dilaporkan pada Bung Karno itu nggak, ya cuma laporan aja, oh benar ada Dewan Jenderal. Jadi si Bung Karno ini terus percaya banget, yang tadinya sangat sayang, sangat dekat, dia mulai jauh. Jadi ada kecurigaan tertentu. Curiga dan curiganya kok luar biasa. Berarti tadi cerita tentang sedikit latar belakang ya Bu, kalau kita bertolak ke belakang. Nah, tapi sebenarnya apa yang menjadikan Jenderal Ahmad Yani itu sebagai salah satu target? Apakah yang tadi Ibu sebutkan bahwasanya itu dalam pasukan teras? Pejabat ya, pejabat teras. Ya karena bapak saya adalah nomor 1 di Angkatan Darat kan, Menteri Panglima Angkatan Darat, dan dia sangat kuat. Angkatan Darat itu sangat luar biasa. Buktinya semuanya selesai kan, DITI, PRRI, Merbit, semuanya selesai dan menjadi NKRI betul-betul. Malah waktu itu kalau nggak salah Irian Barat menjadi yang ke-26 provinsi waktu itu ya. Jadi memang hebat Angkatan Darat. Nah musuhnya utama ya PKI. Nah, PKI ingin merebut kekuasaan. Kalau dia hanya dengan politik saja nggak mungkin, dia harus punya kekuatan militer. Diambillah si Untung yang dari Cakrabirawa, yang tadinya Untung tuh ikut di Irian Barat ya, karena dia mau dapat bintang jasa nggak salah. Dia diambil, direkrut masuk pas pampres, masuk ke pasukan Mawar Presiden. Kemudian ada 2 lagi. Dan itu memang hebat ya, Raiders itu, didikan bapak saya kagum lah sama orang tua saya ya. Beliau itu betul-betul hidupnya itu seorang prajurit nih, patriot ya. Ditanya bapak ada nggak? Ada, lagi tidur, coba bangunin, keadaan Jakarta genting. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya
di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Ibu. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Den. Edi mau ibu, Mbak. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana Bapak, sayang? Bobo. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Bok, ke belakang saja, cepat. Ayo. Segera ya. Ya cukup kita tahu lah, karena PKI mau mengadakan satu pasukan yaitu Angkatan Kelima. Ya, Angkatan Kelima itu isinya buruh dan tani yang dikasih senjata. Buat apa? Untuk melawan Malaysia. Ceritanya gitu. Senjatanya ada. Senjatanya yang di sini ada satu cung, namanya cung dari Cina. Memang dipakai itu senjata cung. Juga ada di Tanjung Priok waktu itu. Tapi sempat terdeteksi oleh Pak DI Panjaitan bahwa ada kapal masuk bawa senjata. Dan sebagian besar juga udah ada yang keluar. Ya, itulah yang dibuat latihan mereka di Lubang Buaya. Cung dari RRC waktu itu. Gitu. Jadi kalau buruh tani itu kan, kalau tani pasti cangkul, ya kan? Iya. Arit, pacul gitu kan, sekop mungkin untuk bertani, untuk si buruh ya paling alat-alat untuk pabrikan lah ya. Ini kalau dikasih senjata kan tidak bisa langsung pakai dia harus latih. Ada proses latihannya. Latihannya pasti ada, ya termasuk yang di Lubang Buaya itu. Nah, latihan untuk menembak itu kan nggak sebentar, bukan dikasih langsung bisa nembak, belum tentu. Nah, itulah yang dipakai PKI untuk merekrut para tentara mungkin ya kan, ya dari laut, udara, darat, mungkin lah juga dari polisi untuk membantu mereka. Untuk menjadi pasukan-pasukan dari bagian mereka ya Pak? Ini kan tentara tulen yang sudah terlatih kan. Kalau nunggu pemuda rakyat sama Garwani, kapan mulainya? Kan gitu. Nah, ini yang udah siap untuk dipakai dan siap berkhianat. Ini pasukan berkhianat lah, gitu. Nah, inilah yang jalan. Sebagian besar yang ada juga dari Cakrawirawa. Ada satu kompi kalau nggak salah yang pada malam itu hilang dari peredaran di Jakarta ya, hilang mana? Ya mereka berkumpulnya di sana, Lubang Buaya. Nah, datang ke sini macam-macam lah. Tapi yang masuk ke dalam rumah adalah Cakrawirawa.
Itu ada berapa jumlah Pak yang masuk? Kalau yang masuk sini cuma 5 orang. Oh, 5 orang. Tapi di belakang situ banyak. Di termasuk juga rumah ini apakah dikelilingi? Ratusan. Sampai ratusan Ibu. Tapi untuk yang masuk dan juga menembak saat itu 5 orang yang masuk. Iya, karena mereka yang kenal Bapak kan. Kalau anak-anak itu kan nggak kenal. Belum tentu mereka juga kenal. Belum tentu juga kenal ya. Pangkatnya rendah-rendah, sersan kok paling tinggi di sini. Tapi pada saat itu kondisinya karena mungkin tadi disebutkan ratusan, apakah dari belakang rumah sini juga memang sangat ramai? Karena kan kondisi waktu itu anak-anak sedang ada di rumah ya Bu. Nah itu apakah sempat terdengar yang memang? Iya, kita terbangun. Ya, kalau masuk itu bangun duluan. Terdengar apa? Tembakan. Iya, maksudnya untuk kondisi yang ricuh. Jadi masuklah mereka. Mereka ketemu dengan namanya adik saya namanya Edi. Ya, Edi. Karena saya, Edi, ibu, bapak biasanya tidurnya berempat. Cuman malam itu tidak ada yang tidur sama bapak karena ibunya nggak ada, ya kan? Jadi saya tidur sama kakak-kakak saya. Ibu saya di Taman Suropati. Oh, Suropati. Itu ada cerita lain lagi nanti. Nah, setelah Edi keluar itu dia ketemu sama Cakrabirawa ini. Ditanya, bapak ada nggak? Ada, lagi tidur. Coba bangunin, keadaan Jakarta genting. Edi baru umur 6 tahun. Berarti posisi rumah saat itu memang tidak terkunci Pak? Memang ada kunci. Karena ibu saya belum pulang. Tidak ada kunci. Yang belakang situ, belakang itu ada kunci. Sekarang kalau kita secara logik aja. Di luar ada 12 orang tentara yang jaga rumah. Garnisun. Ya, ada 12 orang. Nggak mungkin lah maling masuk. Iya kan? Nggak mungkin lah. Pasti takut lah 12 orang. Katanya banyak hantunya katanya. Ya. Tapi memang kita 9 bulan. Balik lagi ke sini. Balik ke sini. Pak Yani sama Ibu Yani bilang enggak, sini aja lah, enak, lebih hangat katanya. Saya mau ketemu anak-anaknya tinggal. Iya, di rumah itu jarang jadinya ketemu. Karena di sini kan lingkupnya lebih kecil ya Bu. Iya, kebersamaannya lebih terasa. Ya, Pak Yani di kamar mana, kita di kamar mana. Gede Pak rumahnya, gede sekali. Kalau ini kan kita belajar di sini, Bapak ada tamu di situ, gitu loh. Nah inilah, itulah kejadiannya. Nah, Edi ditanya begitu, tolong bangunin Bapak. Bangunin Mbak Edi. Karena keadaan Jakarta genting. Bangunin Mbak Edi. Keluar Pak Yani. Pak Yani cuma ngomong sama Edi, bahasa, kenapa Pak isu-isu esono sing teko. Nah, rencana Pak Yani dipanggil presiden itu ada. Tapi ada, cuma jam 7.08 pagi. Padahal waktu itu kedatangan itu dini hari ya Pak? Jam 4. Nah, keluarlah Pak Yani situ. Pak Yani dipanggil presiden sekarang dan segera. Loh, Pak Yani kalau dipanggil presiden nggak mungkin pakai piyama dong. Iya kan? Nggak mungkin pakai baju tidur. Masuk ke istana pakai baju tidur ketemu panglima besarnya, nggak mungkin. Panglima tertinggi. Tertinggi dan besar, iya kan? Udah itu. Bapak bilang, ini Edi yang dengar semua karena Edi yang belakang situ. Saya ada di dalam situ. Si Pak Yani bilang, ganti baju. Saya ganti baju dulu dong. Paling nggak saya cuci muka, gitu kan? Saya cuci muka dulu atau ganti baju. Nggak usah general, langsung saja. Nanti diganti di sana. Gitu. Marah namanya. Pak Yani bintangnya 3, iya kan? Bintangnya 3. Yang datang sersan kopral yang masuk di sini. Tidak mungkin seorang komandannya juga lah itu dibentak-bentak sama sersan. Secara tingkatan saja memang sudah beda jauh. Ya, Pak? Nah, sersan dibentak kopralnya, sersannya marah, apalagi ini. Iya kan? Bintang 3 dibentak sama sersan ya marah lah dia. Dipukul lah salah satu prajurit itu. Ditinju. Iya. Saya bilang. Dia seperti lukisan seperti itu. yang ada waktu itu lukisan. Di belakang itu juga ada rekonstruksi pada saat pemukulannya. Iya, paling tidak kayak gitu. Nah, itu bukan ngarang-ngarang itu. Itu yang terjadi. Diambillah senjata si Cung itu sama Pak Yani, tapi dilempar lagi ke si prajurit itu. Kalau prajurit tahu apa? Sambil dipukul. Gitu. Berarti bentuk perlawannya itu karena memang ya ada rasa tidak terima dari Pak Yani kepada ya jelas lah dia itu. bintangnya 3 nih datang sersan marah-marah yang nggak ini dan nggak masuk akal. Nggak ada seorang prajurit perintah komandannya yang paling tinggi mau ganti baju enggak, mau mandi nggak boleh, mau ketemu presiden bagaimana? Nah, otaknya nggak ada, itu aja.
Begitu tutup pintu, diberondong lah. Sama Pelurunya itu nama, tertembak. sama karena si komandan yang masuk sini bilang tembak Giadi, tembak benar. Pakai senjatanya. Iya, apakah tadi pada saat perintah penembakan yang seperti tertuang untuk pengambilan jenderal itu dipaksa ataupun juga lihat di dibunuh? sini ya. Kan Kalau melawan tembak gitu. perintahnya cuma tangkap hidup atau mati. Ya kan? Perintahnya cuma itu, nggak ada. Bukan kau bantai semua tuh anak keluarganya, enggak. Tangkap hidup sama mati. Nah, tembakan itu begitu Pak Yani jatuh, saya ada di situ, ya kan? Tembakan itu bukan Thompson kayak gitu, kenceng banget Otomatis. ya, katanya 7 peluru, ada yang tembus di lukisan, ada tembus di dari badannya di lemari, ya kan? Ada 7 peluru. Nah, kami dengar tembakan itu kakak saya bangun. Yang pertama bangun adalah namanya Ibu Jui, kita panggilannya di luar si Bu Elina. Keluar deh, ada apa tuh? Saya bilang itu bapak dibunuh, bapak ditembak, itu bilang itu. Berarti pada saat itu Bapak menyaksikan di depan mata Bapak? Iya, orang saya berdiri di situ. Bapak saya tergeletak di situ. Ini. Tapi itu kan cuma detik menit gitu. Iya, cepat. Cepat sekali. Jadi kejadiannya memang sangat cepat ya Pak? Cepat, tapi semua udah pada bangun. Bu Amelia kebetulan tidak tidur di situ, tidurnya di belakang. Dia mau keluar kamar pun dorong-dorong kan sama Cakrabirawa. Mereka penuh orang. Jadi suara berarti sepatu, sampai tidak bisa keluar? Iya, sepatu lari itu suara sepatu plok gitu. Pada lari kan keluar cepet-cepet ya. Nah, pintu yang kecil itu. Pintu bersejarah. Pintu di belakang itu ya? Nah, semua kami lewat situ soalnya. Bapak dipegang kakinya. Kakinya dipegang, dua-duanya, kiri kanan. Diseret ya, dari mulai sini sampai pinggir jalan situ. Itu untuk proses penyeretannya melalui pintu sini atau tetap pintu ke belakang juga? Ke belakang. Oh, berarti sepanjang lorong itu Iya, diseret? lorong sini. Iya. Kalau Mbak tadi jadi kita lihat, ngikutin gitu. Kalau Mbak lihat ada lorong yang tadi itu masih ada bekas darahnya Pak Yani diseret. Ya, di sini darahnya mengenai. Sampai depan situ. Kita ngubar dong dari belakang. Hah? Anak-anak yang tidur di dalam kecuali Bu Amelia di belakang. Kita ngubar dong. Nah, kita ngubar sampai di belakang sini Ibu Amelia keluarlah dari kamar setelah tarik-tarikan. Pas Bapak saya lewat depannya. Tarik-tarikan sama pada saat diseret itu ya Bu? sama Cakrabirawa. Nah, kita mau keluar pintu belakang situ. Satu orang Cakrabirawa itu langsung dia kokang siapa yang keluar saya tembak. Pernah nggak diancam kayak gitu? Kami masih kecil-kecil. Berarti itu ke-7 anaknya? 8. Oh iya, ke-8. Dari ke-8 itu di pintu yang kecil. Itu pintu kita duduk juga kok, habis dari itu kita duduk situ. Seperti apa? Kejadian yang apa ya? Tiba-tiba ya, yang nggak terpikirkan. Kita mau lari masuk kamar, oh iya Bapak udah nggak ada. Tadi itu Bapak, jadi gitu loh. Pikiran ya, kita kacau kan? Kacau lah. Kemudian apa ya? Kita mau telepon nggak bisa. Diputus teleponnya. Sebelum Bapak ditembak pun ada telepon masuk 2 kali. Yang terima Mbak Ruli yang pertama. Cuman tanya Pak Yani ada di rumah kan? Ini rumahnya siapa? Rumah Pak Yani. 2 kali. Dia hanya ngecek, make sure aja Bapak saya ada. Gitu. Udah. Tapi pada saat itu setelah kemudian Jenderal Ahmad Yani dibawa, apakah ada pengamanan terhadap anak-anaknya Pak? Atau kemudian ditinggal begitu saja? Tinggal. Ya kita berbarengan dengan tentara yang udah dilucutin senjatanya. Garnisun itu kan udah nggak punya senjata. 12 tentara yang menjaga itu. Iya. Dia cuma ngeliatin aja. Nah, setelah penembakan itu pulanglah Ibu Yani dari Taman Suropati. Taman Suropati tadi. Jam 5 tuh Pak. Kurang lebih berarti 25 menit setelah kejadian. Iya. Taman Suropati apa jauhnya sih? Pulang Ibu Yani, turun dia cuma tanya, "Loh Non, kalau udah bangun pagi-pagi?" Berarti pada saat itu ada posisinya apa? belum tahu. Kita cuma gini aja ngeliat Ibu apa yang mau diucapkan gitu, kita nggak tahu. Salah satu kakak saya bicara, Bapak dibawa, ditembak, kemudian dibawa. Kemana bawanya Ibu tanya? Sana, kita cuma nunjuk aja. Sana mana? Posisi pada saat pergi kepergiannya itu. Iya, sana. Itu bis-bis truk-truk Mbak yang bawa. Jadi yang kesini, kendaraan banyak. kalau menurut ininya sih ada satu kompi, sekitar hampir 400 orang. Dikepung rumah ini. Jadi kita berebut tuh keluar. Kenapa mereka bawa pasukan banyak? Karena ini rumah tentara semua, satu komplek. Memang sekitaran sini sekitaran ini. Jadi ajudannya Bapak tuh yang malam bertugas di situ, rumahnya cuma di belakang situ. Sana berapa rumah lah dari sini. Pak Bardi, Kapten Bardi ya di belakang situ. Mayor.
Itu mayor CPM. Jadi Om Bardi dipanggil juga cuman gitu, kita oh bapak ditembak, oh bapak, oh itu darahnya, kita cuma gitu aja. Kemudian pada saat ibu akhirnya mengetahui bahwasanya Pingsan, bapak Mbak. itu, Ntar dulu. pada saat itu langsung pingsan. Ibu langsung ngomong sama ajudannya namanya Letnan Sandi. Kau cari bapakmu sampai ketemu. Sampai ketemu. Yang dikasih tahu cari bapakmu sampai ketemu juga nggak tahu dibawa kemana kan? Karena memang tidak ada jejak yang tersisa ya Pak. Udah akhirnya kita duduk aja nangis. Ibu saya pingsan. Ibu pingsan dibawa masuk ke sini. Dia lihat darah di sini, dia duduk situ kalau nggak salah. Dia pingsan lagi, dia bangun lagi, dia masuk kamar, dia ambil baju Pak Yani yang terakhir Baju yang dipakai. memang tadi di dalam kamar itu untuk mengelap darah-darah yang ada. Jadi pertama dia lap dulu di wajah dia, ibu. Lalu kita tanya ibu kenapa? Katanya biar kuat, kata ibu. Tapi Pak Untung dan juga Bu Amel dari ke-8 anak yang mungkin September menjadi bulan yang tidak akan terlupakan dalam tahun-tahun udah kita sejarah. alami. Bahkan mungkin sampai saat ini akan terus teringat. Tapi mungkin sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu Amel dan juga Pak Untung, seperti apa sih sosok Pak Jenderal Ahmad Yani jika memang bisa diutarakan sebagai kata-kata dari Bu Amel? Oh, ya mungkin saya duluan. Bapak tuh sangat memperhatikan kebutuhan anak-anak ya. Jadi seperti apa tas sekolah, baju seragamnya, sepatunya. Jadi sepatunya beliau di toko sepatu Bata itu ya di Pasar Baru. Terus kalau hari Sabtu dulu selalu beli es krim Horn di jalan apa tuh dekat kantor bapak saya. Jadi ibu tugasnya akan memasak untuk bapak dan anak-anak. Bapak tugasnya untuk anak-anak itu memandikan kami dari nomor 1 sampai nomor 8. Nanti kalau kakak saya sudah menstruasi udah gede, udah enggak lagi. Nanti terus terakhir tinggal berdua, Pak Untung dan Pak Edi yang dimandiin. Gitu. Itu ya tahu memang bapak saya gitu. Dan itu menurun ke kami ya. Jadi kami juga sebagai anak-anak tentara itu sampai sekarang itu bukan pekerjaan yang apa ya, itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan ibu saya kan istri prajurit, nyuci sendiri, nyetrika, kita bantu dulu. Berat loh. 8 anak ibu, sampai jualan sembako ibu saya. Ya itu mungkin kenangan yang tidak terlupakan dari sisi Ibu Amel. Kalau dari Pak Untung bagaimana? Kalau saya kan kalau cuma kenal Pak Yani cuma 5 tahun. Tadi mau disunat, bapak saya ingin Mas Untung sunat, tapi ibu saya bilang, ojo cilik masih kecil gitu, jadi itu nggak ngalamin. Ini kenang-kenangan dari bapak saya. Ini jari saya. Kejepit pintu mau kejepit pintu yang nutup pintu Pak Yani. Ini dia ini. Itu jadi bagian kenangan yang tidak terlupakan ya Pak. Kita nggak Bapak saya sampai mau pingsan. Ya bapak kita yang mau pingsan. Tangannya masih nempel. Mobil zaman dulu kan mobil Amerika. Dodge. Gede-gede. Berat besi soalnya. Kita telah menyelami kisah kelam G30 SPKI, sebuah episode sejarah yang membentuk bangsa. Di sini, di setiap sudut saksi-saksi bisu yang ada menjadi pengingat akan perjuangan dan pengorbanan yang tidak boleh terlupakan. Dengan penuh harapan, kita melangkah ke depan, berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan demi generasi mendatang.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.